Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah sumber penghiburan sejati. Seperti orang Samaria yang murah hati, yang hatinya tergerak untuk menolong orang yang tergeletak di tanah, yang dirampok oleh para penyamun dan yang memukulinya sampai menderita setengah mati. Itulah dampak orang percaya yang seperti orang Samaria ini, yang mempunyai kasih karena sudah mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya. Dia punya kerelaan hati untuk berbuat baik, tergerak untuk menolong orang-orang lain yang menderita. Nah saudaraku, ya pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah sumber penghiburan sejati. Sehingga kita yang mengalaminya akan tergerak untuk dapat menolong orang lain dan menolong orang lain atau menolong sesama kita yang sedang dalam penderitaan. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai kebenaran pertama, Tuhan Allah sumber penghiburan sejati adalah Tuhan Allah yang layak dipuji. Tuhan Allah yang layak dipuji. 2 Korintus 1 ayat 3a saya bacakan lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Jadi saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus membuka suratnya dengan pujian kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun saudaraku, Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus tetap layak dipuji. Kata terpujilah dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan elogetos, digunakan hanya untuk Tuhan Allah saja. Dan ini menyatakan kemuliaan dan penghormatan kita, orang-orang percaya kepada Allah. Jadi saudaraku, dalam ayat ini kita diajak untuk tetap memuji Allah Bapa, bukan hanya saat kita diberkati saja, ya, tetapi juga saat kesusahan, bahkan tantangan, penderitaan mungkin ya menimpa kita. Sebab Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, dialah Tuhan Allah atas segala situasi saudaraku. Atas segala situasi. Jadi dia layak ditinggikan, dimuliakan saudaraku. Allah yang kita sembah, Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong dan menghibur kita yang sedang dalam penderitaan. Kebenaran yang kedua saudaraku, Tuhan Allah adalah sumber penghiburan sejati. Karena apa? Karena Tuhan Allah adalah sumber belas kasihan dan penghiburan, ya, bagi kita pastinya yang sungguh-sungguh berserah dan berharap kepadanya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3b firman Tuhan berkata, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan. Nah saudaraku, Bapa yang penuh belas kasihan dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan ho pater ton oi tirmon, artinya Bapa yang penuh empati kepada kita yang menderita, Bapa yang dekat, Bapa yang peduli. Itulah saudaraku, Bapa yang penuh belas kasihan. Kemudian firman Tuhan juga berkata Allah adalah sumber segala penghiburan. Allah adalah sumber segala penghiburan. Ho theos pases parakleseos, artinya Allah adalah sumber segala kenyamanan yang menguatkan kita yang menderita
dan yang memberikan ketenangan, saudaraku, kepada kita yang menderita. Luar biasa. Ya, saat kita sungguh-sungguh percaya, saudaraku, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu lagi mencari penghiburan dunia, mencari penghiburan melalui media massa, ya, atau bahkan melarikan diri menghibur dengan apa? Alkohol, mungkin obat-obatan atau hiburan-hiburan yang lain. Tidak perlu lagi, karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah sumber penghiburan sejati bagi kita orang-orang percaya. Jadi bersama Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, yang penuh dengan empati, yang penuh dengan kepedulian, sumber segala kenyamanan yang menguatkan hidup kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Percayalah, saudaraku. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, sumber penghiburan bagi kita, saudaraku, yang menderita. Penghiburan yang sejati Tuhan sanggup berikan kepada kita, orang yang sungguh-sungguh percaya, berserah. Saya tidak tahu, mungkin saudara hamba Tuhan, atau jemaat biasa, atau seorang bapak, seorang ibu, atau pemuda-pemudi, atau siapa saja. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dia sanggup menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Tuhan Allah sumber penghiburan sejati. Kita yang sudah memperolehnya, saudaraku, sebagai kebenaran yang ketiga, penghiburan dari Tuhan Allah membuat kita sanggup menghibur orang lain. Sanggup menghibur orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, yang menghibur kami, jadi Allah yang menghibur kami, kata Rasul Paulus, dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow, luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan Allah yang melimpahkan penghiburan kepada kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri saja, saudaraku, tapi untuk melakukan misi. Ini penting sekali, untuk melakukan misi, yaitu apa? Kita dapat menghibur orang lain yang sedang dalam penderitaan. Kita dapat memberitakan sukacita, kelepasan, keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang lain yang sedang dalam belenggu dan dalam penderitaan. Jadi saudaraku, kita harus menjadi saluran berkat untuk dapat menghibur dan menguatkan orang-orang yang dalam penderitaan. Orang-orang yang terikat oleh dosa, tertekan, stres, frustrasi, yang sedang mengalami masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, sakit penyakit, masalah teman hidup, studi, masalah pelayanan, bahkan dan lain-lain. Penderitaan bukanlah akhir dari kehidupan kita. Bukan. Tuhan sering mengizinkan hal itu supaya kita sesungguhnya lebih mendekat kepada Dia. Karena bersama dengan Tuhan Yesus sumber penghiburan, kita orang percaya mempunyai kesempatan dan mempunyai kekuatan untuk apa? Dapat menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang menderita, saudaraku, dengan berbagai macam-macam penderitaan. Supaya mereka yang kita kuatkan, yang kita saksikan tentang kebaikan Tuhan, mereka menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus sumber penghiburan, Tuhan Yesus sumber keselamatan. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan, saudaraku, dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, bahwa Tuhan Allah adalah sumber penghiburan sejati. Sehingga saudaraku, Tuhan Allah itu layak dipuji. Ya, karena Dia adalah sumber penghiburan sejati walaupun kita mungkin sedang dalam kesulitan. Yang kedua, Tuhan Allah adalah sumber penghiburan sejati karena Tuhan Allah adalah sumber belas kasihan dan penghiburan. Allah itu sumber belas kasihan dan penghiburan. Dan yang ketiga, saudaraku, penghiburan dari Tuhan Allah membuat kita sanggup menghibur orang lain yang sedang menderita. Menghibur keluarga kita, mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita, ya, atau keluarga besar kita, teman-teman kita. Pokoknya kita dapat menghibur orang lain karena kita sudah merasakan penghiburan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin ya.
Jadi saudaraku, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, saya baca sekali lagi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan yang akan menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penghiburan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan pakailah kami supaya kami bisa melaksanakan misi Engkau Tuhan, yaitu memberitakan bahwa Engkau adalah sumber penghiburan, sumber keselamatan bagi orang-orang lain yang belum percaya dan belum diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.